Itu kan tadi kita ngitung debit. Sekarang kita pindah ngitung untuk kecepatan fluida dalam pipanya dengan satuan meter per sekon. Di dalam perhitungan ini digunakan rumus V sama dengan Q per V dikali D kuadrat per 4. Jadi di sini Q-nya tadi kecepatan fluida tersebut kita taruh V, sini Q tadi debit per V itu bisa 3,14 bisa 22/7. Jadi di sini lebih cocok kita pakai 3,14 karena dia angkanya koma-koma dan tidak bisa dibagi oleh 7. Dan sini ada diameternya dipangkatkan 2 dan sini dibagi 4. Nah, dengan diameter ketetapannya itu 0,01 meter dan V-nya itu 3,14. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, jadi dari rumus kecepatan tersebut kita bisa substitusikan lah dengan angka-angka yang tadi. Jadi 0,0110 dibagi dengan 3,14 dikali 0,01 kuadrat per 4. Nah, jadi kita dapat hasilnya itu 140,127 meter per sekon. Yang di nomor 2 kita substitusikan dari rumus yang di atas tadi, rumus kecepatan fluidanya tadi. 0,0608 dibagi 3,14 dikali 0,01 kuadrat dibagi 4 mendapatkan hasilnya itu 774,552 522 meter per sekon. Dan sini ada di nomor 3-nya 0,0167 dibagi oleh 3,14 sebagai V tadi dikali 0,01 kuadrat dibagi 4 mendapatkan hasilnya 212,739 meter per sekon. Dan sini di nomor 4 kita ada angka tadi 0,0538 dibagi 3,14 dikali 0,01 kuadrat dibagi 4. Dan kita mendapatkan hasilnya itu 682,803 meter per sekon. Dan di sini juga kita di bagian 5 tadi bagian pipa yang kelima perhitungan yang kelima 0,0233 per 3,14 dikali 0,01 kuadrat dibagi 4 mendapatkan hasilnya itu 296,815 meter per sekon. Dan di nomor 6 juga kita ada angka 0,0503 dibagi 3,14 dikali 0,01. 0,01 tadi kan tetap diameternya sesuai ketetapan tadi. Dikuadratkan per 4 sama dengan 640,764 meter per sekon. Dan kita lanjut ke bagian 7. Kita substitusikan kalau angka tadi kita dapat 0,0340 dibagi 3,14 dikali 0,01 kuadrat dibagi 4 mendapatkan hasilnya 433,121 meter per sekon. Dan di nomor 8 kita substitusikan juga dengan angka kita tadi 0,0475 per 3,14 dikali 0,01 kuadrat dibagi 4. Mendapatkan hasilnya 605,096 meter per sekon. Dan di nomor 9 juga kita bisa substitusi dengan angka 0,0340 dibagi 3,14 sebagai V tadi, 0,01 kuadrat sebagai D dan per 4. Dan di sini kita bisa mendapatkan hasilnya itu 433,121 meter per sekon. Dan di nomor terakhir, di yang bagian terakhir yang ke-10 kita ada angka 0,0415 dibagi 3,14 dikali 0,01 kuadrat per 4 dan kita mendapatkan hasilnya itu 528,662 meter per sekon. Nah, dari itu kita tadi udah mendapatkan yang kecepatan fluida dalam pipa dan kita dapatkan juga debitnya, perhitungan debitnya. Sekarang kita lanjut ke Reynolds. Nah, jadi dia harus lengkap dan kita harus bahas yang Reynolds ini. Yang di Reynolds dalam perhitungan ini digunakan rumusnya itu rumus Reynolds. Nah, rumus Reynolds ini seperti biasa. Mu sebagai viskositas dikali D per V. Jadi di sini bisa kita cari dengan nilai V sama dengan 0,00836. Jadi di sini V-nya itu bisa kita ubah lah. Yang tadi koma-koma menjadi 10 min 4. Jadi 8,36 dikali 10 pangkat min 4. Dan kita bisa cari Reynolds ini dengan kita substitusi dengan rumus tadi
127 dikali 0,001 per 18,36 kali 10 pangkat min 4 mendapatkan hasil 1676. Dan sini juga kita substitusikan 774,522 dikali 0,01 dibagi 8,36 kali 10 pangkat min 4 menjadi hasil 9.9265, dan di sini kita bisa yang bagian 3 ini kita bisa mendapatkan 212,739 tadi sebagai angka kita sebelumnya, dan dikali oleh 0,01 sebagai diameter ketetapan 0,01 dibagi oleh 8,36 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hasilnya itu 2,544. Di nomor 4 ini di bagian 4 kita Renault-nya bisa kita dapatkan dengan data sebelumnya juga 682,803 dikali 0,01 per 8,36 dikali 10 pangkat min 4. Mendapatkan hasilnya itu 8.168. Dan di sini yang kelima juga sama, 296,815 dikali 0,01 per 8,36 dikali 10 pangkat min 4. Kita mendapatkan hasilnya ini 3.550. Dan di sini di nomor 6 juga kita bisa cari Renault-nya dengan angka kita sebelumnya 640,746 dikali 0,01 per 8,36 kali 10 pangkat min 4 dan hasilnya 7.665. Dan di sini di nomor 7 kita juga bisa di bagian 7 433,121 dikali 0,01 per 8,36 kali 10 pangkat min 4 mendapatkan hasilnya 5.181. Dan di nomor 8 di bagian 8 kita cari Renault-nya dengan angka kita sebelumnya 605,096 dikali 0,01 per 8,36 kali 10 pangkat min 4 mendapatkan hasilnya 7.237. Dan di sini nomor 10 juga kita cari dengan angka kita sebelumnya 433,121 kali 0,01 per 8,36 kali 10 pangkat min 4 mendapatkan hasilnya itu 5.180. 5.180. Nah, di nomor terakhir, di bagian terakhir ini yang Renault tersebut, kita tadi kan udah dapat hasilnya itu 528,662. Jadi kita kalikan dengan diameternya. Diameternya itu 0,01 per di bawahnya tadi V-nya itu 8,36 kali 10 pangkat min 4 mendapatkan hasilnya itu 6.324. Oke. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil analisis data serta perhitungan yang telah diperoleh, didapatkan hasil praktikum yang sebagaimana tertera pada tabel hasil praktikum. Jadi di dalam tabel itu ada observe flow regime, yang dimana ada laminar dan turbulen serta transisional, lalu ada volume dalam satuan meter kubik, ada Q atau flow rate dalam satuan meter kubik per sekon, ada velocity dalam satuan meter per sekon, ada V dalam satuan meter kuadrat per sekon atau mu, serta ada Reynolds, bilangan Reynolds-nya, dan ada flow regime classified using yang sebagaimana tertera pada tabel tersebut. Jadi dari tabel di atas itu dapat dilihat bahwa volume, debit aliran, dan kecepatan mempengaruhi besarnya nilai bilangan Reynolds. Hubungan ini dapat dilihat melalui tabel, di mana semakin besar nilai debit aliran, maka semakin besar pula nilai kecepatan fluida dalam pipa. Hal ini sesuai dan dapat dibuktikan melalui rumus kecepatan fluida dalam pipa, yaitu mu sama dengan Q dibagi P dikali D kuadrat per 4, di mana Q-nya itu debit aliran, D besarnya itu adalah diameter pipa, mu-nya adalah kecepatan fluida. Selain itu, terdapat hubungan antara kecepatan fluida dalam pipa dengan nilai bilangan Reynolds yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat melalui tabel, yang dimana semakin besar nilai kecepatan fluida dalam pipa, maka semakin besar pula nilai bilangan Reynolds yang diperoleh. Dan sesuai, serta dapat dibuktikan melalui rumus bilangan Reynolds, yaitu RE sama dengan mu dikali D dibagi V. Dengan keterangan, RE adalah bilangan Reynolds, mu-nya adalah kecepatan fluida dalam pipa, D-nya adalah diameter pipa, dan V-nya adalah kecepatan.
Menurut rumus bilangan Reynolds di atas, diameter suatu pipa dan kecepatan juga berpengaruh terhadap perhitungan bilangan Reynolds. Selain itu, hubungan antara bilangan Reynolds dan pola aliran juga terbukti sesuai dengan rumus teori yang ada, yang dimana aliran laminar itu terjadi apabila Reynolds number-nya kurang dari 2300. Lalu transisional terjadi apabila Reynolds number-nya lebih dari 2300 tetapi kurang dari 4000. Aliran turbulen terjadi apabila Reynolds number-nya lebih dari 4000. Oleh karena itu, bilangan Reynolds memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pola aliran. Secara mendalam, hasil praktikum yang diperoleh membuktikan bahwa teori-teori bilangan Reynolds tersebut benar, serta membuktikan bahwa prinsip bilangan Reynolds dapat dilakukan atau berlaku dalam dunia nyata. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia distabilisasi terhadap gaya viskositas stabilisasi yang bergantung pada 4 buah besaran, yaitu diameter, tabung, viskositas, densitas, dan kecepatan linear rata-rata pada zat air. Jadi zat yang cair. Bilangan Reynolds atau RE berfungsi untuk menentukan jenis aliran fluida di dalam pipa apakah laminar, transisi, atau turbulen. Aliran laminar terjadi apabila kalau misalnya itu Reynolds itu di bawah 2300. Aliran transisi terjadi pada kalau misalnya 2300 sehingga 2400. Jadi antara itu juga bisa kalau misalnya itu aliran transisi. Dan lanjut ke aliran turbulen. Aliran turbulen itu Reynolds-nya itu di atas 4000. Terdapat cara untuk mencari bilangan Reynolds yaitu dengan rumus Reynolds mu dikali D per V. Hasil dan perhitungan menunjukkan adanya variasi nilai Reynolds mulai dari 1676 laminar itu dan hingga 9265 ataupun turbulen. Nilai ini sesuai dengan teori sehingga membuktikan kebenaran konsep bilangan Reynolds. Terdapat dua parameter yang mempengaruhi nilai bilangan Reynolds secara langsung, yaitu debit aliran Q dan kecepatan fluida. Eh, Semakin besar debit dan kecepatan aliran, semakin besar pula nilai Reynolds sehingga aliran cenderung berubah dari laminar hingga turbulen. Hasil praktikum ini membuktikan bahwa prinsip Reynolds benar berlaku dalam dunia nyata. Nilai Reynolds dapat dijadikan dasar klasifikasi aliran fluida dan digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, misalnya perencanaan, sistem perpipaan, transportasi minyak dan gas, serta desain mesin fluida. Dengan demikian, percobaan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai teori bilangan Reynolds, tapi juga memberikan gambaran nyata bagaimana perubahan pola aliran terjadi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan variasi kecepatan debit dan fluida. Nah, dari sini kita bisa tahu kesimpulan yang pas untuk bilangan Reynolds tersebut.